Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta PJJ Rencana Pembelajaran. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberi kelancaran, keberkahan, dan kesehatan. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah kita akan mereview untuk lembar kerja 5, yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Lebih tepatnya adalah penyusunan RPP 1 lembar, walaupun dalam prakteknya ada yang 1 atau 2 lembar. Ya baik Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam materi penyusunan rencana pembelajaran atau penyusunan RPP itu saya memberikan beberapa alternatif format dengan tujuan Bapak Ibu bisa mengembangkan, bisa mendesain, kemudian bisa memilih format ataupun model. Namun untuk penyusunan di tujuan, langkah-langkah dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan materi. Jadi format bisa dipilih dari salah satu di format RPP inspiratif atau yang ada di dalam slide, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa memilih dan memilah mana tujuan pembelajaran yang sesuai, mana langkah pembelajaran yang tepat, mana penilaian yang sempurna. Itu adalah tujuan saya memberikan beberapa contoh, karena memang dalam SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019, Bapak Ibu guru bebas untuk mengembangkan format RPP. Ya, baik, kita lihat beberapa hasil. Saya lihat cukup variatif dan alhamdulillah banyak, ya 95% sudah memasukkan komponen pelengkap. Bahkan ada pertanyaan dalam diskusi, apa bedanya satu lembar jika harus komplit, ya. Jadi dalam satu lembar itu adalah penyederhanaan, baik langkah-langkahnya. Kalau di dalam RPP sebelumnya langkah-langkah itu sampai 5 lembar. Dari langkah-langkah yang 5 lembar itu disederhanakan menjadi setengah halaman. Itu adalah perlu kreativitas, perlu desain, ya, bagaimana untuk mengolah atau menyajikan agar sesederhana mungkin. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu sesuai dengan rumus condition. Condition adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui tayangan video, melalui pembacaan teks, melalui cerita, melalui permasalahan yang disajikan, itu adalah condition. Kemudian audience adalah peserta didik, dan behavior itu adalah perubahan tingkah laku. Ada behavior itu dari KD, ada juga yang menyebutkan dari indikator pencapaian kompetensi, baik itu dari sikap spiritual, sosial, dan juga dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi JAP, S itu spiritual, P dan K pengetahuan dan keterampilan adalah rumus tujuan pembelajaran. Ada beberapa yang sudah berinovasi di dalam tujuan pembelajaran, sudah memasukkan model pembelajaran dan juga pendekatan, yaitu jadi bagaimana caranya agar di dalam tujuan pembelajaran itu sudah masuk pendekatan, model, sehingga satu komponen inti di dalamnya sudah include masuk komponen-komponen pelengkap, ya. Contohnya, pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model inquiry terbimbing, peserta didik dapat menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, mampu secara kreatif dan inovatif membuat karya yang menerapkan konsep titik berat kesetimbangan benda tegak. Ya, kita bisa dari pertama melalui kegiatan adalah condition,
ya, pendekatan saintifik dengan model inquiry terbimbing. Salah satu cara memasukkan komponen pelengkap ke dalam komponen inti. Nah, ini adalah behavior. Peserta didik adalah audience. Behaviornya menerapkan ini adalah KD 3-nya, kemudian inovatif, mampu secara kreatif dan membuat karya. Ini adalah untuk keterampilannya, dan rasa ingin tahu tentang disiplin adalah sikap sosial. Nah, itu. Ya, ini kemudian kegiatan pembelajaran. Ya. Ini dari beberapa langkah sesederhana mungkin. Akan tapi sedikit kelemahan melalui kegiatan inquiry terbimbing, ya, di pertemuan 7 dan 8 ini paling tidak tetap ada langkah-langkah atau sintak tahapan inquiry terbimbing. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk penilaian sudah sempurna sekali ini. Ada apa yang akan dinilai diberikan secara selesai, baik tertulis, diberikan setelah keterampilan berupa alat atau permainan, menerapkan rancangan hasil, kemudian verifikasi sikap saat pembelajaran dengan tanggung jawab dan kerjasama. Ya, jadi boleh hanya teknik penilaian saja, kan, tapi lebih sempurna apabila tetap apa nanti yang akan dinilai. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk langkah-langkah pembelajaran, ya, khusus langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu cermati di sini. Dari kalimat baik di kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu masih bisa disederhanakan. Contohnya untuk pendahuluan melakukan pembukaan, mengenalkan materi, ini bisa disederhanakan jadi satu paragraf. Misalkan peserta didik untuk kegiatan inti, berikan kesempatan peserta didik. Nah, ini dari 4 baris itu juga bisa disederhanakan menjadi satu baris. Tinggal nanti inovasi dan kreasi dari Bapak Ibu guru. Sehingga dari langkah-langkah pembelajaran yang notabene lebih dari 2 lembar atau 3 lembar, bahkan ada yang dalam satu LP dengan 10 pertemuan berlembar-lembar, bisa disederhanakan namun dengan makna yang sama. Ya. Kemudian ini contoh, ya, ini juga untuk tujuan pembelajaran melalui pengamatan, melalui tayangan video, melalui program. Setelah mengikuti program pembelajaran, ini adalah condition. Diskusi teks, peserta didik dapat menganalisis sistem pernafasan, mensyukuri nikmat, sikap kerjasama, dan membuat poster. Ini adalah keterampilannya. Ya, materi, pernafasan, struktur, mekanisme volume, pendekatan saintifik, ini juga memakai inquiry learning, metode diskusi tanya dan drama. Alat untuk percobaan, medianya ada data, slide, sistem pernafasan, punya untuk IPA, ya, temuan 1. Nah, ini ada 4 pertemuan, ya. Kemudian penutup melakukan tanya jawab. Ini juga sudah cukup ringkas, dan metode inquiry-nya juga sudah terlihat. Ya, pertama adalah pengamatan stimulus dulu, mengamati organ pernafasan, kemudian anak mencari, ya, kemudian nanti cara berkelompok dan diakhiri dengan presentasi. Ini sudah mengaktifkan peserta didik. Nah, ini sikap spiritual. Nah, ini juga singkat, padat, jelas, keterampilan dengan produk, yaitu membuat poster. Pengetahuan tes tertulis dan penugasan tentang mekanisme kabar udara, sikap spiritual jurnal, sikap sosial juga jurnal, tanggung jawab, kerjasama, dan tugasnya. Kemudian Bapak Ibu ada beberapa tambahan dari hasil beberapa diskusi, ya. Bapak Ibu masih mengganjal bagaimana kita bisa tahu bahwa pembelajaran kita sudah HOTS, bagaimana kita sudah bahwa LPT kita itu sudah masuk HOTS. Ya. Yang pertama adalah mengaktifkan peserta didik di sini dan sudah menggunakan model pembelajaran tentunya dengan pendekatan saintifik, ya, bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran dan bukan urutan langkah-langkah baku. Kemudian guru diberi ruang menggunakan pendekatan model pembelajaran lain, bukan berbasis ceramah dan bukan berbasis hafalan.
Nah, berbasis aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berprakarsا. Bapak Ibu pelajari dalam panduan-panduan modul pembelajaran yang sudah saya upload di sistem. Kemudian Bapak Ibu yang saya tambahkan lagi, poin penting dalam pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya ini adalah desain pembelajaran untuk dari pergeseran dari teacher center ke student center. Yang pertama, yang dilakukan oleh guru memberikan biasan singkat. Nah, yang dulu banyak menerangkan dari awal sampai penutupan adalah dengan ceramah. Itu bisa sedikit demi sedikit dikurangi ya Bapak Ibu. Kemudian biasa memberikan jawaban atas pertanyaan peserta didik dengan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir. Setiap satuan pembelajaran diawali dengan masalah. Dengan masalah itu dengan menayangkan video, dengan sebuah cerita atau sebuah gambar, membawa peserta didik pada realitas yang ada di masyarakat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan masalah secara mandiri, mendorong peserta didik melihat masyarakat dari berbagai aspek, memberikan jawaban langsung, mengkritik apa yang peserta didik sampaikan. Itu juga mohon memulai besok saat melakukan kegiatan belajar mengajar bisa sedikit demi sedikit Bapak Ibu kurangi. Kemudian juga mendorong para peserta didik mengembangkan berbagai alternatif solusi dari permasalahan. Tentunya Bapak Ibu dapat melatih ya sedikit demi sedikit, tidak serta-merta peserta langsung aktif satu kelas, tapi memang butuh dilatih dan butuh proses. Memberikan dan itu wajib Bapak Ibu lakukan karena memang tantangan tuntutannya sudah sedemikian. Mendorong peserta didik untuk menyusun ya mind mapping. Ini juga bisa untuk menstimulasi atau bagaimana peserta didik itu mau berpikir, mau bertanya paling tidak, atau menjelaskan gagasan atau ide. Kemudian menjemurkan dan berbeda. Jadi untuk kesimpulan itu dilakukan bersama-sama. Guru memberikan penguatan lebih sebagai fasilitator. Kemudian Bapak Ibu untuk hasil pembelajaran, keterampilan menganalisis, inovasi dan mencipta, keterampilan memberikan pilihan yang bijak dan mengkritisi sesuatu menggunakan alasan yang logis dan ilmiah, keterampilan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan ini, contoh-contoh sajinya membuat peta. Jadi ini yang menunjukkan bahwa pembelajaran sudah menuju ke higher order thinking skill. Membuat peta, mengajukan pertanyaan, kolaboratif, menganalisis, eksperimen berbasis inquiry, metode proyek, latihan-latihan membuat keputusan dan pemecahan masalah. Ini adalah beberapa strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun ini ada review materi sedikit Bapak Ibu untuk IPK ya, untuk IPK HOTS. Materi yang kemarin sengaja saya belum menerangkan tentang IPK pendukung, kunci dan pengayaan. Jadi Bapak Ibu biar berpikir dulu, menyusun dulu, di beberapa feedback dari hasil Bapak Ibu saya berikan, mohon dimulai dari C1, C2. Jangan langsung ke C3 atau C4. Apa fungsinya? Karena Bapak Ibu yang pertama ada 3 rumusan IPK. IPK pendukung, IPK kunci, dan IPK pengayaan. Ini secara mudahnya untuk IPK pendukung, ini adalah meliputi C1. Jika KD-nya itu C3, berarti IPK pendukung adalah C1, 2, mengantarkan pada capaian KD. Saya analogikan adalah KD-nya itu di tangga 3, sehingga di IPK pendukung itu tangga pertama dan kedua. Ini IPK pendukung. Kemudian IPK kunci itu adalah sesuai dengan capaian KD. Jika IPK kuncinya menelaah, jika KD-nya menelaah, maka bisa IPK kuncinya adalah menganalisis. Itu dinamakan IPK kunci. Sedangkan IPK pengayaan ini yang sudah melebihi capaian KD atau dihapuskan. Walaupun ada, ini contohnya memang KD-nya contohnya KD hanya menganalisis, kan, tetapi ini dibuat sampai menyimpulkan sampai C5, sehingga ini yang namanya IPK pengayaan. Seperti Bapak Ibu ingatkan di remedial dari pengayaan. Remedial apabila didik
kurang atau belum mencapai KKM, pengalihan apabila sudah melebihi KKM. Di sini